mereka yang terlantar akibat gangguan kejiwaan, mental, dan disabilitas telah menjadi masalah serius yang tak kunjung selesai di negeri ini. Banyak pihak mulai sadar dan turun tangan untuk mengatasi persoalan ini. Berbagai upaya dan usaha telah dilakukan. Namun, apakah masyarakat mulai sadar dan terbuka dengan mereka yang terpinggirkan di sekitar mereka? Kayak orang-orang di jalanan kali ya. Jalan-jalan sepertinya kayak tukang odong-odong, nongkrong aja. Sedangkan mata dia nggak kelihatan, Dek. Tapi dia mengharapkan kalau pulang ke rumahnya mesti dapat duit. Kalau nggak dapat duit, nggak dikasih makan. Tapi ya kagak dirawatin sama ibunya, bapaknya. Sini ada, namanya Nia. Iya. Pemulung juga, ya guys sih. Terus lagi kayak yang suka pakai gerobak tuh apa sih namanya? Kadang tergerak juga kalau melihat orang yang nenek-nenek jalan, bantuin juga, kasihan. Dari rezeki dikasih gitu, kita akan berbagi lagi. Kita beliin misalnya tuh yang nggak tukang odong, kita beliin uduk. Biar dia suruh makan, Bang Jafar makan nih. Udah makan belum? Kita susah, ada lagi yang lebih susah, Dek. Gitu maksud Popo mah. Kalau dia lapar saya suka terkasih makanan gitu. Pernah banget. Makanya cita-cita aku pengen punya proyek buat menolong kayak gitu. Masyarakat mulai sadar dan paham akan hal ini. Penelantaran jelas bukan lagi hal yang kecil dan bisa disepelekan. Pemerintah adalah pihak paling bertanggung jawab akan hal ini. Hak dan kewajiban setiap warga negara harus dijamin oleh negara. Tak terkecuali bagi mereka yang jiwanya terganggu dan terpinggirkan. Lalu, bagaimana pemerintah menangani hal ini? Semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam dimanapun kalian berada dan juga kapanpun kalian menonton tayangan ini. Nah, jadi pada hari ini nih, kita akan membahas permasalahan sosial yang kerap terjadi di berbagai kota. Salah satunya yaitu kota Tangerang. Nah, berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh saya dan juga tim saya, yaitu terdapat banyak gitu ya pendapat dari masyarakat bahwa masih banyak banget nih terlihat orang yang terlantar di sekitar Tangerang. Untuk itu kita akan membahas masalah ini bersama narasumber kita, yakni Ibu Rizky Eka atau Ibu Kika, selaku Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial. Oke, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Baik. Gimana nih? Oke, jadi di sini saya mau tanya nih Bu, kira-kira tuh gimana gitu pandangan Ibu terhadap pendapat masyarakat bahwa ternyata masih banyak banget orang yang terlantar di sekitar Tangerang gitu Bu? Ya emang kota Tangerang ya nggak ditutup kemungkinannya, emang banyak banget ya orang terlantarnya ya. Jadi kita mencoba, dinas sosial itu kita mencoba untuk membantu lah ya orang terlantar yang ada di kota Tangerang. Misalnya kalau misalnya dia tidak mempunyai tempat tinggal atau memang dia sakit atau di DJ, kita coba bantu untuk itu gitu. Oke, jadi kayak sebenarnya di kota Tangerang ini juga orang-orang telantara itu tuh tapi bisa dibantu gitu ya sama dinas sosial gitu, bahwa mereka tuh emang ditampung di dinas sosial juga, terus nanti akan diberikan kepada yayasan-yayasan di sekitar Tangerang gitu. Ibu boleh berikan lebih detail gitu, lebih lanjut mengenai hal tersebut? Biasanya kalau ada orang terlantar di wilayah kota Tangerang, kita biasanya ada laporan dari wilayah, di kelurahan, kecamatan. Biasanya mereka menelpon kami tuh memberitahu nih ada orang terlantar di wilayah kami, biasanya. Dan nanti kami kalau enggak dari wilayahnya tersebut yang mengantarkan ke rumah singgah di dinas sosial. Jadi setelah di dinas sosial kita telusur nih keluarganya. Kalau orang terlantar tersebut tidak punya ID atau KTP gitu kan, kami biasanya biometrik ke Dukcapil biasanya. Jadi bisa pinjer, bisa dari retina gitu kan, mata. Sampai kita tahu nih, kita telusur nih keluarganya di daerah mana misalnya gitu kan. Kalau misalnya sudah ketemu, biasanya kita menghubungi ke dinas sosial terkait. Misalnya dia di Jawa Tengah, kita kirim informasi ke dinas sosial Jawa Tengah, biasanya seperti itu.
Oke, lalu kan tadi kan mengenai orang-orang terlantar ini gitu ya Bu, pasti juga banyak juga teman-teman yang di rumah itu pada belum tahu gitu mengenai kriteria gitu orang terlantar itu seperti apa aja Bu yang diterima di dinas sosial gitu. Orang terlantar ya yang tidak punya rumah, ya ODGJ juga bisa. Yang memang dia nggak punya fasilitas untuk rumah tinggal gitu, pasti kita bantu. Nah ini lebih ke arah orang terlantar itu karena ada laporan atau dari dinas sosial sendiri yang secara mandiri Biasanya ada laporan ya, laporan biasanya laporan dari wilayah-wilayah, kecamatan, kelurahan. Biasanya nanti ada laporan ke kami. Nah, kami diskusikan, assessment juga sama tim kami, tim respon depan, PRC namanya. Nanti sama dinas sosial kita jemput, dimanapun tuh orangnya di Kota Tangerang tapi ya. Jadi itu sampai kita tahu tuh daerah mana dia. Oke. Berarti ada kerjasama juga dengan TSP tadi ya Bu? TRC. TRC. Iya, tim dinas sosial memang. Oke. Ada di dalam dinas sosial Kota Tangerang. Oke baik Bu. Nah di sini saya juga ingin tanya gitu, bagaimana dengan prosedurnya dari dinas sosial ini sampai akhirnya orang-orang yang terlantar itu bisa diangkut atau diadopsi lah gitu Bu dengan dinas sosial ini gitu. Oh, dari misalnya ada laporan nih dari wilayah, Iya. kayak tadi kan. Iya. Nanti ada laporan dari wilayah, biasanya TRC tersebut confirm nih, betul tidak ada orang terlantar di daerah, misalnya kecamatan Karawaci misalnya gitu kan. Oh ada, nanti kami mendatangi kecamatan Karawaci tersebut, assessment, maksudnya benar nggak nih orang terlantar, ada keluarganya nggak di daerah situ, misalnya memang ada keluarganya, kita antar ke keluarganya gitu kan, antar ke keluarganya. Kalau memang tidak ada keluarganya, kita bawa ke rumah singgah. Kalau standarnya itu rumah singgah kan hanya maksimal 7 hari ya, tapi kalau ada yang lebih, berarti kita lagi menelusur keluarganya biasanya gitu. Kalau misalnya dia sakit, kita kasih rujukan ke Rumah Sakit Umum Kota Tangerang. Oh, jadi benar-benar diurus banget gitu ya sama dinas sosial. Sampai misalnya yang sakit sampai sehat dan bisa bertemu keluarganya. Kalau OT yang sehat ya kita langsung mencari, menelusur keluarganya di mana nih gitu. Nah itu setelah ketemu keluarganya, apakah akan diberikan kepada keluarganya atau diurus lagi dengan dinas sosial? Biasanya kami telepon dulu nih ke keluarganya, bisa tidak menjemput ke dinas sosial. Biasanya kan kebanyakan keluarganya tersebut tuh kurang mampu juga misalnya kan. Akhirnya kami biasanya koordinasi sama dinas sosial yang di lokasinya, rumahnya itu, nanti minta diantar ke sana, atau kita bisa lewat Basnas, atau enggak kita bisa ke Provinsi DKI, misalnya ke Jawa, kita kirim surat ke DKI, kita antar ke DKI, biar DKI yang kirim ke lokasi masing-masing, gitu, ke rumahnya masing-masing. Berarti yang DKI itu dia secara terpusat atau gimana Bu? Iya sih, biasanya ada daerah-daerah, misalnya kayak Lampung, kita ke Provinsi Banten. Ada daerah-daerahnya, misalnya kalau Jakarta, daerah mana, daerah Jawa atau Jawa Barat, kita ke daerah Jakarta. Basnas juga selalu bisa bantu kita. Misalnya ada dana bantuan gitu, misalnya ada hanya ke Cianjur, ke Bogor, kita coba koordinasi sama Basnas, ada orang terlantar nih gitu kan, bisa nggak diantar, bisa dapet ongkos nggak dari Basnas untuk bantuan ongkos. Oke, lalu selanjutnya ini saya juga ingin tanya gitu ya, bagaimana juga dengan cara penanganannya setelah laporan diterima itu yang diterima sesuai dengan dinas sosial. Nah kayak kan pasti banyak banget tuh laporannya kepada dinas sosial ya Bu. Saya ingin tanya bagaimana dengan berapa banyak laporan yang didapatkan dari dinas sosial dalam sehari? Tentang orang terlantar, ODGJ gitu ya. Kadang plus minus itu 3 orang terlantar. 3 orang yang terlantar plus minusnya seperti itu. Tadi dalam sebulan bisa 30 orang gitu ya? Kurang lebih 30 sampai 40 orang. Sampai 40 orang. Ya. Oke baik Bu, dengan ada laporan tadi kan itu pasti sangat terbatas gitu kan. Apakah ada batasan dalam penampungan di dinas sosial ini atau tidak? Biasanya kami sehari itu bisa ada 8 orang ya misalnya kan. Kadang kan rumah singgah kita kan terbatas ya, kecil, yang mungkin kamu udah masuk ke dalam ya, lihat
kamar-kamarnya juga cuma sedikit gitu kan. Biasanya kita cepet-cepet koordinasi gitu, cari menelusur keluarganya biar nggak terlalu banyak gitu kan menumpuk di rumah singgah gitu. Soalnya memang terbatas ya rumah singgah. Makanya kita ada standarnya tuh hanya plus minus ya 7 hari. Tapi kalau yang melebihi 7 hari biasanya kita masih menelusur keluarganya kayak gitu. Oke, baik, mungkin isinya juga teman-teman tuh baru tahu ya kalau misalkan ternyata tuh orang-orang telantar yang ada di dinas sosial ini mereka dicari tahu terlebih dahulu mengenai keluarga-keluarganya gitu. Jadi dinas sosial juga melakukan berbagai riset ya Bu ya. Oke, lalu selanjutnya saya ingin tanya Bu, bagaimana dengan prioritas penanganan gitu bagi orang telantar, misalkan misalkan terdapat prioritas terhadap anak-anak ataupun terhadap lansia dan sebagainya. Ya, semuanya sih kayak kalau prioritas ya sama aja ya, sama aja semuanya perlakuannya sama gitu, nggak ada yang terlalu maksimal kayak yang anak harus di mana gitu, sama perlakuannya sama. Oke. Tapi kira-kira dinas sosial ini pernah nggak Bu dapat yang orang telantar itu anak-anak melebihi batas daripada melebihi jumlahnya itu lebih banyak gitu terhadap anak-anak? Kita enggak. Gitu? Enggak. Oh, nggak ada ya? Ya untuk hari ini aja cuma satu ya. Tadi ada satu orang. Itu pun karena dia katanya ketinggalan rombongan. Oh, Nggak terlalu banyak sih, paling dalam sebulan juga kadang satu gitu kalau anak ya, di bawah umur kan, di bawah 17 tahun kan maksudnya ya. Ya. Ya cuma satu paling gitu, nggak terlalu banyak. Ya. Kalau yang orang dewasa berarti kan di atas 17 tahun itu gimana Bu? Durasinya banyak banget ya kalau di atas 17 tahun. Soalnya kan kebanyakan alasannya tuh dia nyari kerja nih, misalnya dari daerah nih nyari kerja gitu kan. Ternyata dia sampai di kota tuh nggak ada gitu, nggak ada yang bantu dia untuk cari kerja tuh nggak ada, ternyata hanya ditipu gitu. Terus dia ke kota Tangerang tuh hanya bawa satu ongkos doang sampai sini gitu. Jadi dia lost gitu, jadinya mau pulang juga nggak ada ongkos gitu. Biasanya ya itu yang kami sering bantu tuh seperti itu. Oke. Kalau yang kayak gitu berarti tetap dari laporan masyarakat ya Bu? Dari Iya, laporan masyarakat. biasanya gitu. Atau nggak kadang ada Gojek jalan nanya, kenapa kamu kok kayak bingung gitu kan? Iya, saya nggak punya uang buat pulang. Ya, akhirnya banyak yang nganter ke Dinsos. Oke, lalu selanjutnya di sini saya ingin tanya, bagaimana dengan pengumpulan orang-orang orang-orang yang terlantar ini yang berada di dinas sosial? Apakah hanya di dalam dinas sosial atau hanya di dalam satu tempat saja gitu? Gimana maksudnya? Maksudnya tuh apakah orang-orang ini hanya dalam satu tempat, dalam misalkan rumah singgah saja atau dia disebarluaskan? Enggak hanya di rumah singgah, soalnya di Kota Tangerang kita nggak punya panti ya. Ya. Kita nggak punya panti. Jadi hanya di rumah singgah ini. Jadi kalau misalnya sudah dapat nih telusur ya udah kita cepat dikirim ke keluarganya masing-masing. Karena kita nggak punya panti gitu di sini. Hanya rumah singgah. Ya maksudnya emang kecil kan tempatnya gitu. Berarti emang sangat terbatas banget ya Bu? Terbatas betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Bu. Nah, ya Pak. Oke, di sini apakah ada kebijakan ataupun program dari dinas sosial terhadap orang-orang yang terlantar ini? Misalkan seperti adanya pemberian pekerjaan gitu dari dinas sosial kepada orang-orang yang terlantar tadi yang ditemukan oleh dinas sosial. Kita belum ada ya ke situ ya. Maksudnya ya kalau hanya kayak pemberian bimbingan sosial tuh ada di sini kayak penyuluh sosial, kayak kerohanian, satgas rohaniwan, terus kayak perawat kayak gitu-gitu. Kalau misalnya mereka perlu apa ya? Kan biasanya kan mereka udah lansia gitu misalnya kurang gitu kan kayak ibadah atau apa. Nah, kita bimbing gitu aja sih. Ya, kita bimbing. Soalnya kan emang hanya rumah singgah ya, nggak terlalu lama gitu. Kayak gitu. Oke, jika misalkan ada lansia yang mungkin sudah sakit-sakitan kayak gitu, itu gimana Bu penanganan lebih lanjut? Kita ada satgasnya, ada satgas satgasnya buat perawatan lagi. Ya. ada. Jadi kalau memang dia sakitnya parah, kita ke rumah sakit umum Kota Tangerang gitu. Biar tahu nih penyakitnya apa. Oke, terima kasih Bu informasi yang telah diberikan tadi bagi kami juga ataupun bagi penonton di sekitar yang menonton tayangan ini gitu ya. Mudah-mudahan ini ya informasinya dapat membantu. Iya. Terima kasih Bu. Oke, teman-teman semua, di sini kita udah selesai menjalani semacam pertanyaan terhadap permasalahan sosial tentang orang terlantar kepada Ketua Tim Kerja pada Ibu Kika dalam bidang rehabilitasi sosial. Oke, sekian dari kami. Selamat siang semuanya.
Pemerintah dalam hal ini tidak dapat menanganinya sendiri. Perlu pihak-pihak lain untuk turut serta membantu menangani permasalahan ini. Berikut adalah mereka yang terpanggil untuk pergumulan ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan talk show kali ini. Dan pada hari ini saya sudah berada di salah satu yayasan, tepatnya di Kota Tangerang, Kecamatan Neglaksari, yaitu Yayasan Pelita Jiwa. Untuk itu kita akan membahas yayasan ini lebih lanjut gitu ya, bersama dengan salah satu pendiri yayasan ini. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Yogi Manulang. Selamat siang Bapak. Selamat siang semuanya. Oke, Bapak-bapak di sini sebagai salah satu pendiri dan juga pengurus yayasan ini ya Pak? Ya. Oke, Bapak, yayasan ini berarti bernama Pelita Jiwa itu kenapa Pak? Ya, karena kita berbicara dengan jiwa. Kita tahu bahwa jiwa-jiwa yang bermasalah itulah yang kita tampung di sini. Nah, jiwa itu kita mau perbaharui, kita sempurnakan menjadi jiwa yang baru, sehingga mereka bisa lebih lagi diterima di masyarakat. Itu yang paling utama, makanya kita sebut dengan jiwa, karena bermasalah di jiwa. Dan kedua, kenapa harus pelita? Pelita itu adalah terang, jadi harus jiwa yang terang supaya mereka bisa kembali ke keluarga dengan keadaan baik. Nah, itu yang menjadi kenapa menjadi Yayasan Pelita Jiwa. Oke, baik Bapak. Mungkin bagi teman-teman di sini gitu ya Pak, belum mengetahui gitu mengenai yayasan ini, bahwa yayasan ini menangani dan juga menampung orang-orang yang terlantar dan juga teman-teman kita yang mengalami gangguan latar belakang kejiwaan ya Pak ya. Oke, lalu selanjutnya Pak, bagaimana dengan latar belakang yayasan ini? Apa motivasi Bapak membangun yayasan ini? Kalau latar belakang ini kita buat yang khusus teman-teman yang schizophrenia lah, jiwa yang terpecah, jiwa yang terbelah. Untuk mereka itu tidak membuat suatu masalah di tengah-tengah keluarga mereka. Kenapa? Karena teman-teman yang di sini mereka biasanya melakukan kesalahan-kesalahan di rumah, seperti pemukulan terhadap orang tua, bisa lempar jendela kaca tetangga kiri kanan, bisa coret-coret mobil, bisa terjadi pemukulan terhadap anak-anak di lingkungan sekitar mereka. Nah, ini yang kita hindari supaya mereka itu lebih tenang, tidak ada gangguan yang terjadi di tengah-tengah keluarga mereka. Nah, itu yang kita bawa ke tempat ini dan kita bina di tempat ini. Paling tidak anak-anak kecil yang ada di sekitar mereka, ada yang di keluarga mereka tidak trauma dengan orang-orang seperti ini. Jadi kita bentuknya supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak baiklah di tengah-tengah warga sekitar mereka tinggal. Oke, baik. Tadi Bapak sempat mention gitu ya Pak, bahwa Bapak itu membangun yayasan ini sendiri ya Pak, berarti tidak ada dari pemerintah, campur tangan pemerintah dan sebagainya. Oke, baik Pak. Lalu tipe-tipe orang seperti ini tuh dengan alasan apa gitu Pak? Kenapa mereka bisa menjadi orang yang seperti itu gitu? Oh iya, kenapa mereka menjadi orang-orang seperti ini? Selama yang saya pelajari selama bersama dengan mereka, selama saya sudah hampir 19 tahun, ada beberapa alasan kenapa mereka menjadi orang-orang yang schizophrenia. Yang pertama karena keturunan gen, begitu. Jadi ada mungkin dari keluarga mereka yang seperti itu, keturunannya pasti ada. Dan yang kedua, kenapa mereka seperti ini? Ada yang namanya yang bersifat dimanja. Dimanja itu biasanya karena laki-laki satu-satunya itu apa aja permintanya dikasih, pada keadaan finansial keluarga masih oke, apa saja diminta dikasih. Tapi pada suatu saat mereka tidak punya finansial, mereka minta itu tidak mendapatkan sesuatu, itu mereka bikin sama seperti itu. Dan yang ketiga, kenapa mereka menjadi orang seperti ini? Karena mereka ada yang hilang antara perpisahan, menghilang dari orang-orang yang dicintai, perceraian, bisa karena pacaran putus, bisa karena orang tuanya meninggal secara tiba-tiba, itu bisa. Nah, itu yang membuat mereka yang
menjadi orang seperti ini. Jadi ditinggalkan orang-orang yang dicintai. Yang keempat, karena mereka okultisme. Mereka belajar ilmu untuk persaingan-persaingan tertentu. Mereka bisa belajar ilmu-ilmu yang tidak perlu. Nah, itu yang membuat mereka juga sama seperti ini. Dan yang kelima, yang pengaruhi mereka yang kelima menjadi orang-orang seperti ini, itu karena narkoba. Narkoba juga bisa mempengaruhi teman-teman ini. Makanya kalau saya pembinaan ke tempat-tempat yang remaja seperti SMK, SMA, selalu saya katakan jangan mereka melakukan yang salah dengan hidup dengan narkoba. Karena mereka kalau hidup dengan narkoba, mereka akan bisa menjadi orang-orang seperti ini. Nah, kelima alasan inilah kenapa mereka menjadi orang-orang yang schizophrenia. Oke, baik Bapak. Dari 5 tipe ini gitu ya Pak, kira-kira apakah kelima tipe ini itu ditampung di yayasan ini atau hanya beberapa tipe dari mereka gitu? Kelima tipe ini ada di tempat ini. Kelima tipe ini ada di tempat ini, makanya saya tahu belajar dan selalu ada yang masalah di dalam kehidupan mereka karena tipe-tipe itu. Lalu Bapak selanjutnya mengapa Bapak memilih mereka gitu untuk ditampung di yayasan ini gitu? Karena itu tadi alasan-alasan itu. Karena kita sudah mungkin Tuhan sudah bentuk diri saya pribadi dengan beberapa teman untuk melayani mereka. Karena ada unsur kasihan juga buat keluarga kalau terjadi pemukulan terhadap orang tua, terhadap cici, koko, atau semua keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Nah, itu yang membuat kita ada kasihan, mereka kita tampung di sini supaya keluarga mereka juga bisa nyaman di rumah. Oke, baik Bapak. Untuk orang-orang yang ditampung di yayasan ini Pak, biasanya mereka tuh seperti diserahkan oleh keluarga atau dari yayasan sendiri yang menangani mereka gitu Pak? Untuk sementara ini diserahkan oleh keluarga. Karena kita juga tidak boleh langsung ngambil begitu sendiri. Jadi lebih banyak diserahkan oleh keluarga dengan syarat ketentuan. Mereka mesti kasih sekarang ini syarat-syarat itu untuk fotokopi KTP dengan fotokopi KK. Untuk menghindari, karena banyak di tempat ini mereka sudah dititip di sini, keluarganya hilang. Jadi kenapa mesti kita ambil fotokopi KTP sama fotokopi KK? Supaya pada suatu terjadi sesuatu dalam kehidupan mereka, mereka sakit, kita bisa bawa ke rumah sakit. Kalau mereka meninggal, kita bisa kubur. Karena keluarganya kan banyak yang hilang, banyak yang meninggalkan begitu saja di tempat ini. Nah, itu sih alasan paling utama. Nah, biasanya tuh keluarga itu menyerahkan tuh dengan alasan apa Pak? Mereka diserahkan ataupun mereka ditampung di yayasan ini, mungkin karena ulah mereka sendiri dan sebagainya Pak? Oh iya, alasan mereka kenapa mesti harus ditaruh di tempat ini? Karena itu tadi, karena terjadi masalah di tengah-tengah keluarga, warga sekitar. Jadi itu, karena masalah-masalah itulah makanya mereka kita kumpulkan di tempat ini. Sehingga di tengah-tengah keluarga mereka tidak ada lagi masalah, sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan aktivitas dengan baik, tidak ada yang dikhawatirkan kalau mereka ditinggalkan di rumah. Itu karena kalau teman-teman ini ditinggalkan sendiri di rumah, mereka bisa hidupin kompor, dia lupa matiin, terjadi kebakaran. Mereka bisa kumpulin nanti jemuran-jemuran tetangga, ditaruh di depan rumah, dibakar. Nah, itu yang kita harus wajib ditaruh di tempat ini atau diserahkan ke kita untuk ke tempat-tempat lain supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif di dalam lingkungan mereka. Oke, baik Pak. Lalu selanjutnya bagaimana dengan cara penerimaan yayasan ini terhadap orang-orang tersebut gitu Pak? Kalau penerimaan kita kan kita sudah jelas, yang kita terima adalah semua orang yang bermasalah. Nah, ini yang kita taruh di sini, kita penyerahan totalitas dari keluarga ke kita dan semuanya kita yang bina. Oke, baik Pak. Lalu untuk orang-orang di sini tuh biasanya dengan tipe yang seperti apa? Maksud saya tuh seperti apakah ada pengususan terhadap laki-laki ataupun pengususan terhadap wanita dan sebagainya seperti itu? Kalau sekarang ini kita masih khusus untuk laki-laki. Karena sepanjang yang saya ketahui tidak boleh digabung antara laki-laki dan perempuan. Itu akan punya masalah. Jadi untuk sekarang itu di tempat kita ini khusus untuk semuanya masih laki-laki. Lalu untuk umur mereka? Untuk umur mereka dari umur 27 tahun sampai 70 tahun sekarang ini. Makanya itu yang saya bilang tadi, banyak yang ditinggalkan karena udah tua, tanpa alasan gitu. Jadi sekarang 27 tahun sampai 70 tahun. Lalu Pak, dengan sifat-sifat mereka yang tadi Bapak sudah jelaskan juga bahwa mereka itu bisa saja mencelakakan sesama gitu ya Pak. Bagaimana dengan yayasan ini, itu tindakan dari yayasan ini agar mereka dapat beradaptasi di yayasan ini gitu Pak? Nah,
tindakan yang kita lakukan, kita lebih banyak memang merubah di rohani mereka. Jadi kerohaninya yang lebih penting, bagaimana mereka belajar untuk memperdalam firman Tuhan, bagaimana kita belajar bernyanyi bersama-sama, bagaimana yang kita lakukan untuk olahraga, mandi pagi, kadang-kadang kita ada senam, kadang-kadang ada untuk menggambar, dan ada juga untuk kerajinan tangan. Oke, baik. Untuk itu boleh Bapak jelaskan lebih lanjut lagi apa mengenai pelatihan-pelatihan di sini gitu. Apakah yayasan ini melakukan pelatihan khusus atau ada kegiatan sehari-hari gitu? Kalau pelatihan khusus sekarang ini kan yang bersifat yang tadi itu masih di kerajinan tangannya yang masih bisa, walaupun dulu sempat kita bikin untuk kolam lele gitu. Tapi ternyata sekarang kita juga tidak mampu untuk biaya finansialnya terlalu tinggi karena pakannya lebih mahal. Nah, dan juga di bibitnya juga mahal. Jadi kita sekarang lebih fokus di pembuatan kerajinan tangan gitu. Oke, untuk itu Pak dan teman-teman semua, kita sudah terhubung dengan teman kami, Jesslyn Gunawan di tempat. Untuk Jesslyn, silakan. Ya, Clarissa, terima kasih. Baik teman-teman semua, saat ini saya sedang berada di Yayasan Pelita Jiwa Kota Tangerang yang terletak di Kecamatan Nenggelasari, yang dimana sebenarnya Yayasan Pelita Jiwa ini merupakan tempat penampungan sekaligus tempat rehabilitasi untuk mereka yang memiliki gangguan kejiwaan dan juga orang-orang yang terlantar. Lalu untuk saat ini kapasitas yang ditampung oleh Yayasan Pelita Jiwa sudah mencapai 50 orang dan untuk klasifikasinya rata-rata adalah orang yang sudah lanjut usia. Lalu keunikan yang dimiliki oleh Yayasan Pelita Jiwa ini adalah mereka memiliki agenda khusus, yaitu agenda harian, di mana mereka melakukan ibadah pagi mulai dari pukul 11 hingga 12 siang. Lalu untuk hari ini, pada hari Rabu 15 Mei 2024, Yayasan Pelita Jiwa mengadakan suatu kegiatan, yaitu membuat kerajinan tangan berupa keset kaki yang terbuat dari bahan potongan kaos. Dan saat ini saya sedang bersama salah satu pengurus dari Yayasan Pelita Jiwa, yaitu Bapak Starman. Baik, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Oke, Pak, boleh gak sih dijelasin sedikit tentang kegiatan kerajinan tangan tadi, membuat keset kaki? Oh, ini pembuatan keset kaki memang kami lakukan setiap hari karena kami ini ketepatan ada bahan ya. Jadi teman-teman yang udah tenang jiwanya, udah bisa kami ajak kerjasama. Jadi kami itu membuat kegiatan keset kaki ini, jadi supaya mereka nggak jenuh di ruangan. Ini pembuatannya setiap hari, kalau ada bahan aja atau gimana Pak? Ini kami sekarang kesulitan mendapatkan bahan karena bahan ini kan sekarang ini kan konveksi banyak yang tutup. Jadi kalau ada bahan kami kerja, kalau nggak ada bahan ya kami berhenti sementara. Oke, berarti hasil produksinya itu nanti akan diapakan? Disimpan kah atau dijual kah atau diapakan? Jadi rata-rata ini hasilnya ini kalau ya biasanya yang pengunjung sih yang bawa oleh-oleh dari sini. Ya, kami jual untuk pengunjung. Tapi kalau banyak bahan begini ada beberapa donatur yang ambil ke sini. Oke, baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Oke teman-teman, sekian laporan dari saya, kembali ke Clarissa. Baik Jason, terima kasih atas laporannya. Nah teman-teman, tadi kita kan sudah menyaksikan bersama-sama ya pembuatan kerajinan berupa keset. Dan dapat dilihat hal tersebut memberikan dampak positif baik bagi teman-teman di yayasan dan juga yayasan ini sendiri. Nah Pak, terkait dengan penanganan masyarakat terlantar itu kan bukan hal yang sepele ya Pak. Ya. Tetapi kemudian kita juga tidak boleh lupa bahwa pemerintah ini juga memiliki instansinya sendiri gitu, yaitu berupa dinas sosial, terutama di Kota Tangerang ini. Lalu kemudian bagaimana nih Pak terhadap sudut pandang Bapak terhadap Dinsos mengenai kinerja, usaha dan juga penanganan ataupun bantuan dari mereka kepada yayasan ini? Ya, kalau pandangan saya kepada Dinsos sebenarnya mereka juga sudah banyak melakukan penanganan-penanganan seperti ini. Tapi mereka tidak bisa mencakup hal yang seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi mereka juga punya penampungan di situ untuk teman-teman yang terlantar. Tapi kalau kita lebih spesifik bagi orang-orang teman-teman yang udah gizi, karena dinas sosial juga tidak bisa menangani itu semua, makanya perlu kita untuk membantu untuk dinas sosial. Oke. Lalu bagaimana dengan tanggapan Bapak? Bapak ini kan tadi secara mandiri gitu ya Pak, sedangkan dinas sosial itu dari pemerintah. Ya. Itu bagaimana dengan tanggapan Bapak ataupun dengan hubungan yayasan ini dan juga pemerintah? Kalau hubungan kita dengan dinas sosial cukup baik karena apa yang mereka tidak bisa tangani seperti teman-teman UMODGJ di sana, ya mereka taruh di tempat kita gitu.
dan mereka juga bantu kita walaupun tidak dengan dana yang ini, tapi cuman mereka bisa bantu kita dengan beras, Indomie, ya sekedar untuk membantu kita saja. Lalu untuk orang-orang yang dari dinas sosial itu ada nggak Pak beberapa yang ditaruh dari dinas sosial ke yayasan ini? Ada. Mereka yang bisa tidak tangani di sana pasti dikirim ke tempat kita di sini. Cuman tidak banyak. Jadi ada sekitar 5 orang yang sudah pernah mereka titip di kita dan kita yang urus sampai selesai. Berarti untuk sekarang ini 5 orang ya Pak dari Iya, dinas sosial iya. ke yayasan. Oke baik Pak. Lalu apakah Bapak ada kata-kata penutup dan juga harapan bagi teman-teman maupun bagi yayasan ini? Oh iya, baik teman-teman, kita berharap di tempat ini teman-teman sudah ditaruh di tempat ini ada sesuatu yang akan berubah. Tapi satu hal yang harus kita ingatkan bagi teman-teman di luar sana, bagi masyarakat yang punya atau masyarakat yang punya teman-teman seperti di tempat ini orang schizophrenia, jangan menjauhkan mereka atau memisahkan diri dengan mereka. Mulailah belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain, mulai akrabkan diri dengan mereka, supaya mereka juga bisa mempunyai hubungan dengan teman-teman, tetangga, atau keluarga di sana. Terlebih kepada keluarga, jangan pernah mengasingkan mereka, sehingga mereka membuat sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetap melakukan, tetap mengasihi satu dengan yang lain, tetap berhubungan baik walaupun mereka dalam keadaan apapun, supaya mereka juga tidak bisa berubah dan membuat sesuatu yang baik untuk keluarga. Itu aja. Oke, berarti harapan Bapak untuk teman-teman ini juga jangan lupa untuk saling merangkul sesama ya Pak. Sesuai dengan namanya tadi bahwa Pelita Jiwa, kita akan merangkul jiwa-jiwa yang tadi ya tertutup dan sekarang menjadi yang terbuka, dari tadi gelap sekarang menjadi cahaya. Baik Pak. Oke baik, sekian teman-teman dari saya dan juga Pak Yogi. Kami mengucapkan terima kasih.